Apa aku tanya ke Rika aja ya? Kayaknya dia pernah konsul ke personal confit. Sekarang badannya lebih fit. Terus? Oh ya, Rika konsul ke Bu Elika. Besok aku coba ke sana lah. Assalamualaikum. Mari Mbak masuk. Bisa silakan duduk. Oh ya Mbak, tolong diisi administrasi terlebih dahulu ya. Iya. Sudah. Oke, sebentar ya Mbak. Jadi di sini sama Mbak siapa ya? Nama saya Imelda. Oh, Imelda. Nah, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Elika. Nah, di sini Ibu sebagai personal confit. Nah, Mbak Imelda tahu sesi konseling ini dari mana? Dari Rika, teman saya. Oh, dia udah pernah melakukan konseling ke sini? Sudah. Mbak, rumahnya di mana? Rumah saya di Bandar Jaya. Ah, lumayan jauh juga ya. Iya. Jadi kita kesepakatan waktu terlebih dahulu 45 menit, apakah cukup? Cukup. Sebelum kita melakukan layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah ya Mbak, agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar dan permasalahan Mbak dapat dituntaskan. Nah, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mbak sebelumnya udah pernah melakukan konseling fitness belum? Belum. Jadi di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu, konseling fitness itu adalah pemberian bantuan kepada individu mengenai permasalahan yang sedang dialami seperti permasalahan fisik, terus insecure, terus kayak berat badannya berlebih, seperti itulah Mbak. Nah, Mbak apakah sudah siap untuk bercerita? Sudah. Nah, jadi Mbak kalau misalnya bercerita harus terbuka ya Mbak, jangan ada yang dirahasia-rahasiakan, terus jangan takut semisal cerita Mbak tuh terbongkar ke orang lain, karena kita tuh memiliki asas kerahasiaan gitu. Nah, kalau Mbaknya sudah siap, silakan Mbaknya bercerita. Jadi saya itu lagi sakit perut, bagian sebelah kiri. Oh iya. Di situ karena saya jarang berangkat sekolah, saya dijauhi oleh teman saya. Itu sakitnya udah dari lama apa belum? Dari saya kecil. Oh, dari kecil. Udah pernah periksa atau gimana gitu? Udah pernah periksa tapi nggak ada hasil apapun. Terus di sekolah itu saya nggak punya teman, karena teman saya tuh rata-rata suka olahraga, dan saya kalau olahraga itu sering sakit gitu. Terus selain sakit perut ada lagi nggak Mbak selain itu? Ada sih. Iya. Sakitnya kaki. Oh, kakinya nggak mau sakit? Yang di sebelah mana ya? Yang sebelah kanan. Kalau misalnya mau olahraga gitu atau setiap hari aktivitas? Kalau setiap hari aktivitasnya terlalu berlebihan, misalnya berjalan cukup jauh gitu, sakit. Mbak setiap harinya aktivitasnya apa aja ya? Saya pulang sekolah itu nyapu, terus rebahan. Oh, Mbak suka rebahan. Ya. Terus jajanannya pasti sembarangan ya? Iya. Suka makan seblak? Suka. Sering. Kayak seminggu itu bisa berapa kali? 3 kali. Oh, 3-4 ya Mbak? Iya, 4, 5 lah. Wah, hampir full 1 minggu. Iya, karena suka. Dan itu setiap harinya kayak gitu? Iya, setiap malam. Setiap malam jam 9. Terus Mbaknya suka ini ya, nggak makan nasi? Jarang makan nasi. Berarti maksudnya 1 hari itu sekali. 1 kali sehari. Terus malamnya makan seblak. Wah.
ya mbak. Iya. Terus kalau sama temannya itu mbak pernah nggak tanya sama mereka kenapa kok mereka menjauhin aku gitu? Udah sempet tanya sih, tapi katanya ya nggak ada apa-apa. Cuman kalau misalnya aku deket kayak gitu dia kayak menghindar gitu. Itu satu circle atau kayak perorangan gitu temennya? Satu circle. Satu circle. Dan semua udah mbak pernah mbak tanyain belum? Apa cuma satu orang gitu? Ada sih beberapa orang, 1, 2, 3 gitu. Tapi jawabannya sama. Iya nggak ada apa-apa. Cuma perasaan kamu aja. Terus mbak udah pernah, mbak suka olahraga nggak sebenarnya? Nggak suka. Dari Cuman kecil nggak pernah olahraga? nggak pernah, cuman karena temanku pada suka olahraga, aku coba ikut tapi malah sakit. Berarti setiap olahraga perutnya sempil, terus Ya kakinya sakit juga. sakit. Tuh. Terus mbak suka makan buah-buahan nggak? Jarang. Jarang. Enggak sih, paling seminggu sekali. Minggu sekali. Terus minum air putihnya juga jarang. Kurang, Satu hari berapa? paling 2 gelas. 2 gelas. Sedikit banget mbak. Seharusnya berapa ya? 2 literan. 1,5 sampai 2 literan lah mbak. Nah, terus mbaknya pernah konsul apa belum sebelumnya ke orang lain kayak tanya-tanya gitu baru ini? Nah, kalau menurut ibu sih mbak harus gimana ya, soalnya olahraga jadinya sakit. Kayak menurut ibu mbak tuh rajin-rajin minumnya itu sehari ya 1,5 liter lah, atau enggak 2 liter, kayak banyak-banyakin lah mbak. Terus dikurangin itu makan segar karena itu emang nggak baik ya mbak. Terus mbak suka dengerin lagu nggak? Suka. Sebenarnya kalau misalnya olahraga sambil dengerin lagu itu kayaknya nggak boring ya mbak, bisa lah dilakuin. Kayak misalnya di rumah tuh kayak jalan kaki 5.000 langkah atau 3.000 langkah lah, itu kayaknya kakinya nggak bakal sakit sih karena kan cuma sedikit gitu. Enjoy juga. Enjoy dengerin musik gitu. Kadang kan orang olahraga tuh kayak males gitu loh, kayak bosen lah apa gitu, olahraga kayak sendiri gitu. Nah, dengan dengerin musik jadi kayak kita lebih enjoy ngelakuinnya. Terus mbak jangan terlalu sering rebahan mbak. Itu nggak baik juga. Kalau misalnya rebahan terus ya kayaknya tetap kayak gitu deh mbak, tetap sakit gitu. Nah, terus usahakan dikurangin lah makan seblaknya, kayak 1 bulan 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa, yang penting jangan setiap hari, itu kan nggak ada proteinnya mbak. Terus misalnya ada teman-temannya olahraga gitu ya mbak, boleh ikut lah, tapi kayak jangan terlalu memaksakan gitu, kayak olahraga semampunya, yang penting kayak badannya tuh gerak gitu, jangan kayak cuma duduk aja. Mbak sering misalnya temannya olahraga mbak sering duduk doang kan, karena ya itu tadi agak sakit gitu. Mungkin pas sakit itu karena mbak terlalu memaksakan untuk olahraga yang agak-agak berat gitu. Nah, tuh. Makan buah-buahan juga dibanyain karena kan buah-buah kan kayak akan vitamin, jadi ya harus makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Terus pola makannya diubah, jangan 1 hari sekali makan nasinya, kayak 3 kali sehari lah. Kayak misalnya nih pengen nggak makan nasi, mbak bisa makan kayak rebus-rebusan, kayak kentang rebus, terus ubi rebus gitu pagi harinya sama telur lah gitu, terus sama susu atau air putih yang agak hangat gitu. Nah, mbak juga sering ini ya beli makanan yang manis-manis sama minuman yang manis. Nah, itu juga nggak baik sebenarnya mbak, karena pokoknya yang terlalu banyak gula itu nggak baik buat diri sendiri gitu, akan merusak organ badan lah intinya tuh.
Nah, jadi kan tadi Mbak bilang suka rebahan nih di rumah. Nah, orang tuanya Mbak tahu nggak kalau Mbak tuh suka rebahan gitu? Tahu. Terus pernah ditegur nggak kayak jangan terlalu rebahan, Iya. aktivitas lain gitu? Pernah. Ngomongnya kayak gimana? Ya cuma kamu jangan sering-sering ditelan, ngapain gitu kayak gitu. Ya harusnya orang tuanya juga negur sih nggak kayak kalau misalnya anaknya rebahan terus kayak dibilangin jangan terlalu rebahan, mending kamu aktivitas lain kayak nyapu atau nyuci piring gitu, apa enggak kamu ya keluarlah sama temenmu kayak olahraga gitu. Terus Mbak punya tetangga atau saudara gitu yang dekat yang kayak suka olahraga juga gitu? Ada sih tapi mereka sibuk. Udah kerja mungkin. Ya udah kerja. Tapi 1 minggu itu mungkin ada liburnya nggak sih Mbak? Ya mungkin ada cuman kan kita nggak tahu sih, jadinya nggak tahu gitu lah Mbak, dia bisa nggak gitu. Nanti coba komunikasi gitu kayak ya ngajak aja lah, ini olahraga ya besok kan kita udah lama nggak ketemu gitu. Biasanya kan kalau orang kerja kan sama tetangga kayak asing lah gitu Mbak. Nah, Mbak bisa ngajak tuh, nah ngajakin aja olahraga walaupun olahraganya cuma di depan rumah nih, kan kayak udah dengan musik terus ada temen kan lebih enjoy, kayak nggak bakal ngerasain sakit gitu loh Mbak. Nah, terus kalau misalnya udah agak nggak kuat pas olahraga, Mbak bisa berhenti dulu istirahat, minum, ngerileksin badan dulu. Nah, setelah itu lanjutlah tuh. Nah, apakah Mbak sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah paham. Nah, jadi dari sesi konseling ini apa sih yang bisa Mbak ambil? Yang saya bisa ambil tuh saya jangan terlalu banyak makan sebelah, terus jangan sering rebahan, jangan terlalu lama lah. Terus habis itu saya harus melakukan olahraga walaupun yang ringan-ringan. Nah itu ya Mbak. Terus karena udah cukup nih Mbak, jadi kita akhiri aja mengucapkan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena sesi konseling ini dirasa sudah cukup, apakah kita akan melakukan konseling ini pada minggu yang akan mendatang? Ya. Waktunya sama dan harinya sama ya? Ya Bu. Ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini ya Mbak. Terima kasih juga Ibu. Ya. Pulang dulu ya. Ya. Hati-hati ya. Iya. Halo. Halo. Aduh, ya badan aku lebih fit nih, bisa olahraga.